Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kajian stilistika. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan stilistika. Stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra. Penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra yang diciptakan sendiri oleh pengarang. Di video kali ini, saya akan membahas kajian stilistika dalam puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Kajian yang pertama dimulai dari unsur intrinsiknya. Yang pertama adalah tipografi. Pada puisi ini, yang ditampilkan adalah bentuk rata kiri dan lurus bawah. Puisi itu diberi wajah yang sederhana untuk memperkuat makna yang disampaikan. Tipografi puisi di atas dibentuk oleh 3 bait, yang mana jumlah baris tiap bait berbeda-beda. Kemudian ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat, padat, dan kaya akan nuansa makna dan suasana, sehingga mampu mengembangkan dan mempengaruhi daya imajinasi pembaca. Kata-kata yang digunakan pada puisi ini mudah untuk dipahami. Contoh pada kata, pada suatu hari nanti. Pembaca bisa mengerti maksud dari puisi ini, bahwa menceritakan sesuatu yang akan datang. Lalu pada kata, jasadku tak akan ada lagi. Sudah jelas bahwa suatu saat nanti tokohku tidak akan ada lagi di dunia ini. Kemudian majas. Majas adalah bahasa kiasan yang menyiaskan atau mempersamakan sesuatu hal dengan hal lain, supaya gambaran menjadi jelas, lebih menarik, dan hidup. Pada puisi ini, hanya terdapat majas metafora. Metafora adalah bahasa kiasan seperti perbandingan. Metafora itu melihat sesuatu dengan perantara benda yang lain. Majas metafora terletak pada bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga dalam kata-kata sebagai berikut. Kemudian ada citraan. Citraan adalah suatu kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggunakan kembali kesan-kesan panca indera dalam jiwa pembaca. Pada kata-kata berikut mengandung imajeri pandang. Imajeri dengar dalam kalimat suaraku tak terdengar lagi. Imajeri rasa terdapat dalam kalimat, kau takkan kurelakan sendiri, kau akan tetap kusiasati. Yang kemudian adalah amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan oleh pengarang. Amanat dari puisi ini adalah bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca. Walaupun ia sudah tidak ada, pembaca tak usah sedih, karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Yang berikutnya adalah rima. Pada puisi ini, semua baitnya mempunyai akhiran i yang memberikan kesan kesetiaan, pengandaian dan rayuan terhadap sesuatu yang akan dihadapi. Yang berikutnya ada ritme. Pada puisi ini, ritme terdapat pada bait 1, 2, dan 3, yaitu pengulangan klausa pada kata pada suatu hari nanti. Kemudian nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Sikap penyair pada puisi ini adalah lembut dan halus, karena ia menjelaskan bahwa walau suatu hari nanti ia tidak ada, tapi karya-karyanya akan selalu ada menemani para pembaca. Selanjutnya, perasaan. Pada puisi ini, penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau pada puisi ini, yang bisa berarti pembaca. Tetapi ia pun senang karena walaupun suatu hari nanti ia tiada, tapi ia tetap menemani dan keberadaannya itu digantikan oleh larik-larik sajak dan kenangan indah semasa hidup. Kemudian ada tema. Pada puisi ini mempunyai tema kesetiaan. Kesetiaan terhadap kau yang bisa berarti pembaca, walaupun aku dalam puisi ini tidak ada, tetapi dia akan tetap setia ada bagi pembaca. Kemudian ada kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama, bergantung pada situasi dan kondisi pemakainya. Pada puisi ini, kata konkret terdapat pada kata, namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya aku cari. Penyair mengiaskan bahwa kehidupan itu disamakan dengan sela-sela huruf pada kata-kata dalam sajak, yang penyair tak lelah atau letih mencari tujuannya. 2. Unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama ada biografi penyair.
Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir pada tanggal 20 Maret 1940 di Surakarta. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta. Pada masa ini, ia sudah menulis sejumlah karya yang dikirimkan ke majalah-majalah. Kesukaannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 1974, ia mengajar di Fakultas Sastra atau sekarang Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Makna puisi. Dalam puisi ini mengungkapkan keabadian tersebut dengan sangat sederhana. Mulai dari bait pertama hingga bait ketiga, tidak ada yang berubah tentang tema keabadian. Di baris pertama, menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Apa yang terjadi di masa depan itu dijelaskan dalam kalimat, jasadku tak akan ada lagi. Kehidupan ini dikiaskan dengan kata jasadku, dilanjutkan dengan keterangan tak akan ada lagi. Artinya sesuatu yang tak akan kembali. Jadi baris kedua menjelaskan tentang kematian. Kemudian pada baris ketiga dan keempat dijelaskan bahwa penulis tidak merelakan kehidupannya terhenti hanya dikarenakan sebuah kematian. Itu tertuang dalam kalimat, takkan kurelakan sendiri. Untuk itu penulis menyelipkan kehidupannya di dalam setiap bait-bait sajak yang dapat diartikan sebuah karya sastra. Di bait kedua dijelaskan bahwa kehidupan tidak akan terhenti hanya dikarenakan kematian. Hal ini tertuang pada kalimat yang berbunyi pada suatu hari nanti, yang menyatakan sesuatu yang masih akan datang. Di baris kedua, dalam kalimat suaraku tak terdengar lagi. Di bait kedua ini, kehidupan dikiaskan dengan kata suara. Kehidupan di sini lebih pada tanda kehidupan yang berupa emosi, suara hati, dan apapun yang bersifat kebatinan. Pada kalimat tak terdengar lagi, yang berarti suara atau kehidupan tadi sudah tidak lagi bisa dirasakan oleh indera, yang berarti kematian. Di baris keempat, pada kalimat kau akan tetap kusiasati. Maksudnya, yaitu melakukan apapun agar kehidupan tetap hidup dalam karya-karyanya, hingga orang-orang yang mencintainya akan selalu merasakan kehadiran jiwa penulis, walaupun penulis kelak sudah tiada. Pada baris kedua, yang berbunyi, impianku pun tak dikenal lagi. Kehidupan di sini dilambangkan dengan kata impian. Maksudnya, tanda kehidupan yang ditegaskan di sini adalah yang berbentuk keinginan, hasrat, cita-cita. Pada bait tak dikenal lagi, maksudnya manusia tanpa sebuah mimpi sama saja dengan mati. Di baris ketiga dan keempat, menjelaskan bahwa walaupun impiannya atau kehidupan tadi sudah tidak dikenal, namun penulis tetap mencarinya dan berusaha agar kehidupannya kekal di dalam sela-sela huruf sajak yang merupakan kiasan dari karya-karyanya.